Halo Bapak Ibu dosen, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi terkait dengan 8 sebab dosen tidak lulus sertifikasi dosen atau Serdos. Ini saya rangkum dari berbagai macam sumber dan juga berdasarkan pengalaman-pengalaman sepanjang proses untuk melaksanakan penilaian, termasuk juga sebagai peserta dosen yang disertifikasi. Baik, kita lihat dari poin yang pertama. Yang pertama, nilai TPA atau nilai bahasa Inggris terlalu rendah. Nah, kabar baiknya bagi dosen yang memiliki jabatan fungsional ke atas dapat mengganti salah satu dari opsi ini dengan cukup mengambil salah satu saja, TPA saja atau bahasa Inggris saja. Nah, apa penggantinya? Penggantinya yaitu sertifikat telah mengikuti AA atau pekerti. Nah, ini diperhatikan agar jangan sampai nilai TPA terlalu rendah atau bahasa Inggris terlalu rendah. Atau kalau lektor punya peluang untuk mengganti salah satu dari opsi ini dengan sertifikat AA atau pekerti. Yang kedua, tidak melengkapi syarat administrasi atau unggah dokumen. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen-dokumen yang sudah diubah atau dikonversi ke dalam format digital, dalam format PDF, dan tempatkan dalam sebuah folder agar Bapak Ibu akan lebih mudah di dalam mengelola dokumen tersebut, karena ada beberapa dokumen nanti yang mesti di-upload. Nah, kemudian termasuk juga semua link yang bakal dibutuhkan agar disalinkan dalam sebuah file agar nantinya tinggal di copy paste saja pada saat digunakan untuk mengisi deskripsi diri. Jadi ini penting. Jadi fotonya juga diperhatikan, background fotonya untuk laki-laki berwarna biru dan untuk perempuan berwarna merah. Berikut. Pengisian deskripsi diri yang tidak disertai dengan link bukti fisik, baik offline maupun online. Barangkali Bapak Ibu pernah mempublikasikan jurnal pada OJS misalnya, tentu pasti ada link dari jurnal tersebut. Atau pernah mengikuti konferensi, pasti ada link bukti keikutsertaan konferensi tersebut. Jadi pada waktu ngisi deskripsi diri kita nggak bisa bercerita pernah mengikuti publikasi di jurnal ini, pernah konferensi internasional di sini gitu. Nggak bisa bercerita seperti itu, tetapi harus dilengkapi dengan bukti fisiknya. Jadi misalnya mengikuti seminar atau mengikuti konferensi di mana tanggalnya, kemudian sebagai apa, buktikan dengan linknya. Atau pernah mempublikasikan tulisannya pada jurnal apa, sebutkan nama jurnalnya apa, kemudian volume berapa, apa judulnya, kemudian berikan linknya dalam kurung supaya penilai mudah menelusuri dokumen tersebut. Jadi nggak boleh kita bercerita lepas tanpa disertai dengan bukti fisik. Berikut, terdapat nilai sangat rendah atau adanya angka mati atau nilai gabungan tidak mencukupi. Jadi nilai gabungan ini saya bahas dulu. Nilai gabungan itu seperti nilai TPA sama bahasa Inggris itu akan dikalkulasikan bersama dengan penilaian rekan sejawat, atasan, persepsi sendiri. Kalau terlalu rendah itu juga nggak lulus. Nah, jadi harus selalu lakukan kalkulasi terhadap penilaian itu. Atau mungkin ada pengisian yang
nggak membaca dengan baik soalnya, kemudian langsung memberikan sebuah nilai. Rupanya nilai itu adalah nilai yang mati, misalnya diberi angka 1 misalnya. Maka kalau semuanya sudah diberi nilai bagus, misalnya ada angka mati yang diberikan angka 1 misalnya, maka otomatis akan membuat hasil olahnya drop. Maka perlu diperhatikan pada waktu proses pengisian tersebut. Juga ingatkan kepada mahasiswa yang menilai atau atasan yang menilai, rekan sejawat yang menilai, agar memperhatikan betul pertanyaan-pertanyaan yang diajukan agar tidak salah dalam memberikan penilaian. Kemudian menggunakan komputer yang sama pada saat penilaian. Kan ada tuh penilaian persepsi oleh diri sendiri, kemudian atasan, sejawat, dan mahasiswa. Jangan menggunakan komputer yang sama. Jadi harus menggunakan komputer yang berbeda. Mahasiswa suruh menggunakan laptopnya masing-masing. Rekan sejawat suruh menggunakan laptopnya masing-masing. Atasan juga menggunakan laptopnya. Kemudian kita sebagai peserta juga menggunakan laptop kita sendiri. Jadi seperti itu. Jangan sampai menggunakan komputer yang sama. Berikut, terindikasi plagiat atau DD dibuatkan. Jadi terindikasi plagiat, misalnya temannya sudah lulus, kita minta dokumen deskripsi dirinya, kemudian kita edit-edit, itu sangat mudah akan terdeteksi. Atau bila dibuatkan, biasanya pola tulisan yang dibuat oleh seseorang akan sangat mudah dideteksi dengan teknologi tertentu, sehingga dapat dijustifikasi itu adalah sebuah hasil plagiat, atau bisa saja dokumen itu dibuatkan. Itu juga membuat seseorang bisa tidak lulus. Kemudian tidak menghadiri sosialisasi. Ini biasanya calon yang sudah memenuhi persyaratan akan diundang oleh LL Dikti untuk mengikuti sosialisasi, dan di sosialisasi ini akan dijelaskan secara detail tentang teknis pelaksanaan dari sertifikasi dosen ini. Jadi harus hadir karena nama yang ditulis pada absen dan ditandatangani itulah nanti yang akan diusulkan untuk proses penilaian sertifikasi. Nah, kemudian yang terakhir, tidak melek teknologi. Ini biasanya sering dialami seperti adanya kepanikan bagi seseorang dosen di dalam menggunakan menu-menu pada aplikasi untuk pengelolaan Serdos yang tersedia. Jadi takut mengklik ini, takut mengklik itu. Nah, bila mana masih memiliki keterbatasan dalam teknologi tersebut, maka silakan minta bantuan atau minta pembimbingan atau pengawasan dari seseorang yang lebih melek teknologi. Terus dipantau terus dan selalu dicek apakah ada yang kurang atau yang tidak, dan kabar baiknya bahwa sistem yang disediakan oleh Dikti ini sangat baik. Mana dokumen yang kurang diingatkan, kemudian mana yang sudah dapat divalidasi maka boleh divalidasi, tapi harus hati-hati, pastikan dulu sebelum memvalidasi sebuah data, karena kalau sudah divalidasi nggak bisa lagi dilakukan perubahan. Maka pada dokumen yang membutuhkan perbaikan-perbaikan atau tambahan-tambahan lainnya, sebaiknya itu maksud saya nggak usah divalidasi dulu. Nah, khusus untuk DD, kalau saran saya DD itu sebaiknya diketik saja dulu pada WordPad atau pada Microsoft Word. Nah, kemudian diedit dulu pada Microsoft Word berdasarkan deskriptor yang tersedia. Kemudian setelah yakin dibaca berulang-ulang, runutnya sudah jelas, baru dipastikan ke dalam aplikasi. Itu saja saya rasa. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semuanya.